Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya dia kita masih diberi kesempatan untuk membersamai kegiatan aksi nyata diseminasi pembebasan modul 1.4 tentang budaya positif. Dan tak lupa kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya adalah untuk memulai acara hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa kepada Bapak MZ Subri. Kami silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan liwabidi wa yukabil zina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama jika azim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil rizqi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awinna alaina fi sabratil maut wa jannatan minan wal baikal islam. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bermunajat padamu pagi ini, ya Allah. Kami bersyukur karena kami hari ini dikumpulkan dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan kami yaitu diseminasi pengimbasan modul 1.4 dalam aksi nyata yaitu tentang budaya positif. Semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa pembuka yang disampaikan oleh Bapak MZ Subri. Selanjutnya adalah kita masuk ke inti acara kita, yaitu sosialisasi modul aksi nyata sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Untuk memulai acara hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari wakil kurikulum kita, Ibu Yunita SPDFSI. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih Ibu CGP ya, CGP Ibu Nanti dan Ibu Rasita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru penggerak ini bergerak, menggerakkan, itu motonya. Jadi intinya mereka di sini mau sosialisasi, nanti mau menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti ada motivasi ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi ya terkait budaya positif yang terdapat di modul 1. Jadi 1.4 nanti kan seperti itu. Salam bagi salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama, kami mau menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah yang sebenarnya beliau yang harusnya memberikan motivasi pada hari ini, namun dikarenakan beliau sedang sibuk ada urusan saya, maka kegiatan sosialisasi ini diperintahkan diturunkan kepada saya seperti itu. Bapak Ibu hebat semuanya, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini ada dua rekan kita yang merupakan CGP angkatan 10 ya. Mereka ini sudah kurang lebih berapa bulan Bu? 2 bulan ya mengikuti pendidikan yang akan mereka
ulang itu yang terdiri dari 3 modul gitu ya. Dan semuanya ketiga modul ini nanti akan mereka imbaskan, akan mereka praktekkan sehingga akan berdampak pada peserta didik. Saat ini beliau akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu terkait modul 1, walaupun di sini lebih fokus ke modul 1.4, namun pada saat nanti menseminasikan ke Bapak Ibu, semua yang ada di modul 1 semuanya akan disampaikan, akan dibagikan kepada Bapak Ibu, apa itu pemikiran KHD gitu ya, bagaimana budaya positif, bagaimana perubahan paradigma. Kita sebagai guru, kita mungkin selama ini berpikiran kalau sebagai seorang guru seperti apa, ternyata berdasarkan pemikiran KHD, paradigma kita harus berubah. Yang kalau kita selama ini mengajarnya harus seperti ini, ternyata yuk kita ubah sama-sama gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh ini nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu, akan ditularkan, dan semoga nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti program CGP angkatan 12 gitu ya, karena angkatan 11 sudah berjalan dan mungkin akan berjalan pada bulan depan seperti itu. Saya harapkan juga nanti pada saat gelombang ke-12 kalau ada, saya tidak tahu informasi ini masih ada atau tidak. Kalau ada, saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini untuk dapat mengikuti juga gitu, sehingga guru penggerak yang ada di sekolah kita bisa bertambah. Dengan bertambahnya guru penggerak, maka perubahan paradigma yang diharapkan oleh KHD, diharapkan oleh pemerintah itu benar-benar akan terwujud di sekolah kita, sehingga siswa nanti bisa benar-benar merasa nyaman, mereka benar-benar merasa merdeka, merdeka itu benar-benar tercapai, itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita selama ini sudah tahun ketiga ya, kita melaksanakan kurikulum merdeka, namun dengan mengikuti program guru penggerak itu menjadi lebih bermakna lagi, tahu pemanfaatnya lebih banyak lagi. Enggak lebih Bapak Ibu mengikuti guru penggerak, enggak lebih banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh, dan semuanya itu baru. Memang agak sedikit bekerja keras Bapak Ibu, tapi asik, gitu ya. Apalagi pada saat loka ya Bu ya. Pada saat loka kita ketemu dengan CGP lainnya. Nanti ketemu dengan PP. Ada juga nanti kita ada kalau sore Zoom itu apa namanya? Saya lupa. Nah, ada kolaborasi nanti kita ketemu dengan fase-fasenya itu tuh dari berbagai daerah, gitu ya. Instrukturnya ada kolaborasi ya. Itu dari berbagai daerah. Kita bisa sharing Bapak Ibu, bisa sharing pendapat bagaimana ya pelaksanaan pembelajaran yang akan menjadi lebih menyenangkan. Karena kalau metode pembelajaran kita dengan cara-cara itu saja, itu pasti membosankan, gitu ya. Pada saat kita mempraktekkan tentang pemahaman tentang pemikiran KHD ini, ternyata benar. Jika siswa diberikan hak sepenuhnya, bukan sepenuhnya tapi tetap dalam kontrol kita ya, siswa diberikan kebebasan untuk menentukan gaya belajar mereka sendiri, apa kebutuhan belajar mereka, ternyata pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, lebih menarik gitu. Siswa tidak bosan seperti itu ya. Jadi selamat kepada Bu Gati, Bu Rosita, sudah lulus CGT angkatan 10. Lanjutkan perjuangannya. Ini modul 1 sudah kelewatkan ya bos, lagi modul yang 1. Jadi sedikit lagi sudah ini, nanti tinggal hasil nyatanya gitu ya. Lanjutkan modul 2. Modul 2 nanti lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, kalau nggak salah ya, berdiferensiasi KSE. Nanti baru modul 3-nya lebih ke pemimpinan pembelajaran, masalah seperti itu saya lupa ya. Seperti itu. Dan semuanya itu asik kalau menurut saya, semuanya asik gitu ya. Kita nanti pada saat loka ketemu dengan guru-guru dari semua tingkatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Pada saat bertemu itu kita bisa bertukar pendapat, kita bisa sharing, kita bisa berkolaborasi. Yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu. Seperti itulah. Makanya nanti yang informasi baru-baru tersebut bisa kita imbaskan juga di
Jadi mulai siapkan dari sekarang. Seperti itu. Oke, sekali lagi selamat Bu Rosita, Bu Gunarti, lanjutkan perjuangannya. Jangan lupa selalu berbagi dengan kami yang ada di sini, gitu ya. Karena saya angkatan 4, pasti ada yang baru di angkatan 10, gitu. Enggak, pasti ada berbeda, gitu ya. Pasti ada berbeda sedikit. Kalau saya 12 bulan, Bu, kalau Ibu cuma 6 bulan, gitu ya. Saya angkatan 12. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Imelda atas sambutan dan motivasi kepada kami. Untuk selanjutnya langsung ke intinya, yaitu aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kak Sejawat yang bisa menghadiri aksi nyata saya kali ini. Untuk memulai aksi nyata, saya coba pantun dulu ya. Senin kita biasa upacara. Cakep. Jangan lupa siapkan siswa agar fokus. Cakep. Hari ini kita sedang berupaya Cakep. melaksanakan sosialisasi dan implementasi budaya positif. Baik, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu sosialisasi dan implementasi pemahaman konsep dan budaya positif di SMA Negeri 10 Palembang. Saya Gunarti dengan fasilitator Bapak Usni SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Seli Amalia SPD GM. Oke, ini moto CGP yang saya tanamkan ke dalam diri saya. Yang satu adalah dapat menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sekarang ini kita menuntut murid sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat zaman sekarang. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menerapkan konsep KHD dalam proses pembelajaran. Apa itu konsep KHD? Nanti kita pelajari selanjutnya. Yang ketiga adalah menciptakan siswa yang berkarakter dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita juga mendukung visi misi pendidikan Indonesia dan juga mendukung visi sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Apa itu pendidikan? Jadi pendidikan adalah tempat segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah fondasi dalam keadaban atau peradaban yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah data. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso, Surkulodo, Ing Madyo, Mangunkarso, Guguri, Handayani. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi itu tujuan pendidikan yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk kita terapkan nanti. Pendidikan dan pendidik harus menghamba kepada anak. Artinya bahwa harus memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi kepada sang anak, yang tujuannya adalah anak yang merdeka lahir dan batin. Jadi kalau melihatnya menghamba itu seperti rendah ya, padahal itu adalah posisi yang paling tertinggi. Kita sebagai fasilitator, anak adalah kita ibaratkan kertas buram. Tugas kita adalah menjadi fasilitator
Suharto harus mampu memberi semangat dan Turi Handayani harus mampu memberikan dorongan, moral, dan semangat belajar dari belakang. Jadi fungsi guru itu adalah sesuai dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pendidikan, yaitu Merdeka Belajar, dengan tujuan pendidikan nasional yang berpedoman pada capaian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Mari kita sama-sama renungkan bagaimana cara menimbulkan budaya positif pada siswa. Kira-kira bagaimana ya Ibu-Ibu? Sudah ada belum gambaran di kepala kita masing-masing bagaimana menciptakan budaya positif? Mari kita dengar surat dari instruktur. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada guru disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun belajar mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang. Menyadari bahwa belajar adalah kunci budaya. Belajar adalah modal besar pelajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar. Oke, saya stop. Ada nama saya. Di situ. Iya, ada nama saya ya. Doakan mudah-mudahan seperti ini. Amin. Terima kasih atas doanya Ibu Betty. Jadi sebagai guru pun kita harus masih belajar. Belajar tidak ada habisnya. Bahkan pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Belajarlah dari buaya sampai ke liang lahat. Bahkan sudah sampai liang lahat pun kita harus masih belajar. Ya, Tuhan. Prinsip belajar. Kita lanjut. Nah, sekarang konsep budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini guru. Guru itu diibaratkan adalah petani atau tukang kebun. Petani pasti akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Jadi kita itu adalah tukang kebun ya, Ibu. Kita itu adalah petani.
kasih air biar dia menjadi bibit yang bagus. Setelah bibit ditanam pun masih perlu dirawat lagi. Jadi banyak sebenarnya tugas guru itu mulia sekali karena menjadikan bibit tadi agar bisa berbuah. Tapi tentunya kalau menanam mangga pasti buahnya mangga, menanam anggur pasti buahnya adalah anggur. Jadi tidak mungkin menanam anggur, pengennya menanam anggur tapi ternyata yang berbuah adalah mangga. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma yang pertama tadi. Jadi dalam membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Mewujudkan lingkungan yang positif sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Perubahan pandangan kita sebagai pendidik dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal kedisiplinan harus dikaitkan pada teori kontrol, bukan pada stimulus respon. Seperti kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal hanya anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Setelah rujukan gagal, maka akan ada pemaksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan dan masih banyak perubahan paradigma yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita kepada anak ini. Kita hanya menjadi fasilitator, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lingkungan yang positif biar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau dulu itu berpusat pada guru, kita tahu guru sebagai center. Sekarang tidak, berpusat pada murid. Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk murid. Jadi kita menghamba pada murid. Selanjutnya adalah yang kedua, menuntut murid untuk bisa. Sekarang tidak, kita menuntut murid untuk mencapai, bukan bisa. Mencapai apa? Mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Itulah fungsi kita. Yang ketiga adalah murid dikontrol guru kalau dulu. Sekarang tidak, murid mengontrol dirinya. Yang keempat, menyamaratakan murid kalau dulu. Sekarang menyadari setiap murid itu adalah unik. Jadi setiap murid itu memiliki kebiasaan tersendiri, kemudian motivasi tersendiri. Jadi sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing. Selanjutnya adalah penerapan hukuman pada pelanggaran kalau dulu. Sekarang penerapan posisi kontrol dan restitusi. Yang ketujuh, berfokus pada penyelesaian materi kalau dulu. Sekarang berfokus pada makna belajar. 8, kalau dulu kurang memperhatikan kebutuhan murid, sekarang berpihak pada murid. Itu perubahan paradigma belajar yang harus kita sadari dan harus kita terapkan. Selanjutnya, disiplin. Disiplin apa sih yang terbayang di benak Anda dan apa yang ada di pikiran kita? Jadi kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, patuh, taat, gitu ya, ibu-ibu ya. Anak kita harus disiplin nih, datang waktu, datang tepat waktu, belajar nggak boleh ribut, nggak boleh main HP. Jadi kita tetapkan disiplin yang dulunya seperti itu. Nah sekarang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak sebenarnya dengan kata disiplin itu tidak nyaman. Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harapannya disiplin ini, disiplin positif yang nanti kita bisa terapkan, itu bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan sekolah. Jadi sebenarnya budaya positif itu sudah diciptakan dan kita harus mendukung
menjadi cita-cita sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya mereka dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Oke? Kita simak video ini ya, Ibu-ibu. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya
bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Kita tadi sudah sama-sama melihat bagaimana menumbuhkan budaya positif, yaitu apa Bu? Kira-kira tadi menciptakan lingkungan yang apa tadi? Ada yang masih mengingat? Menciptakan lingkungan yang seperti apa yang bisa kita lakukan dalam membuat disiplin positif tadi? Aman dan nyaman. Terus apa lagi? Kondusif. Ya, jadi itu adalah cara kita membiasakan budaya positif. Jadi yang lama-lama jangan ditiru kembali, kita kembangkan budaya positif yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, sekarang kita lanjut ke 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi yang diterapkan di metode lama. Jadi hukuman itu membuat kita sendiri pun tidak nyaman, apalagi anak-anak. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu sudah memiliki nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka terapkan. Tinggal tugas kita adalah bagaimana mengarahkan agar apa yang menjadi kepercayaan mereka itu menjadi sebuah budaya positif. Pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memiliki satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Apa itu? Satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dengan cara apa? Makan, minum. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengatasi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi kita pun perlu cinta dan kasih sayang. Dari siapa? Dari orang tua, dari keluarga, apalagi orang terdekat. Terus apalagi Bu? Kira-kira dari siswa juga. Apalagi Bu? Banyak ya. Dengan siswa pun kita membutuhkan cinta dan kasih sayang, bukan hanya terhadap pasangan kita. Dengan keluarga, dengan teman sejawat pun kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Seperti yang kita lakukan kali ini, kalau bukan karena cinta dan kasih sayang, kita tidak mungkin berada di sini. Kita berbagi, kita saling membuka pikiran
pikiran dan wawasan kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Jadi kita juga butuh power untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang fasilitator. Yang keempat adalah kesenangan. Kita perlu butuh kesenangan. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita dalam berurusan dengan anak murid kita sering stres, kita sering boring. Nah inilah salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita untuk itu, yaitu kesenangan. Terserah apa yang menurut keyakinan kita masing-masing, apa yang membuat kita fun atau happy. Selanjutnya adalah kebebasan. Bukan hanya kita yang memerlukan kebebasan, anak pun juga sama. Mereka butuh kebebasan untuk mengeksplor diri mereka sendiri. Mereka mengaktualisasi kemampuan mereka. Mereka memikirkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kita lanjut. Sepertinya kok bosan-bosan semua ya. Coba kita ice breaking dulu deh. Coba. Ayo kita berdiri sambil bosan. Ayo diri. Oke. Ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Oke ya. Oke. Depan, atas, samping, depan, samping, atas. Ayo. Ibu Dewi tidak konsentrasi. Kita lanjutkan lagi, coba. Depan, atas, samping, atas, depan. Oke, kita butuh konsentrasi. Selanjutnya coba putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Putar, stop. Putar, stop. Ada yang tidak tahu lagi. Oke, itu aja sedikit explain kita. Terima kasih. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Suatu adalah disiplin yang berpusat pada murid yang mengembangkan gian dosen dengan pendekatan restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor atau pemantau, dan guru sebagai manajer. Tinggal kita sebagai apa? Mari kita sama-sama saksikan. Bahagia Ibu dan Bapak Guru Oke, kita sama-sama perhatikan. penerapan disiplin positif restitusi salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali seseorang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Nambah kok. Gara-gara jawab. Pergi sana basket. Posisi tertutup biasanya mencoba ada menghadap menuju tujuh menyampaikan dan pertemuan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Ini dampaknya ya, Bu. itu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini terlambat tadi, tapi ini untuk yang Ya, kedua. beda posisi. Selamat pagi, Bu. Naren. Dan kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Curhat jadinya. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Tadi Bu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketegangan
bukan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Baca ini dulu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Andalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang dinanti-nanti. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hari ini sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyewa alarm sebelumnya, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus menasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Iya. Jadi sudah ada pikiran kayak gitu, kita mau menerapkan posisi sebagai apa dan apa harapan murid-murid kita. Oke, kita lanjut. Sebanyak. Ya, ini tadi penghubung. Ya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kalimat yang sering kita ucapkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Apa kalimatnya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi sampai orang tua pun harus tahu gitu ya. Oke, next kita lanjut. Teman, nah ini teman. Ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya mungkin kan. Yang selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu beresnya. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan sebagai teman. Selanjutnya adalah monitor. Pertanyaannya apa sih? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi monitor ini mengadakan perhitungan catatan dan data. Jadi akurat gitu ya kira-kira. Nah ini yang posisi yang kita idam-idamkan sebagai seorang guru dan yang diharapkan seorang murid. Jadi apa yang kita yakini? Pertanyaannya kembali ke keyakinan kelas yang sering kita buat. Selanjutnya apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan, bukan solusi. Silakan anak yang memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. 5 posisi kontrol restitusi tadi ya. Ini adalah identitas gagal, di mana guru sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses ada di perilaku sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah kontrol diri, di sini posisi sebagai manajer. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak gitu, yang penting anak-anak menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Oke, next lanjut kita ke pembentukan keyakinan kelas. Ini ada 7, yaitu abstrak yang pertama, yang kedua adalah berupa pernyataan universal, yang ketiga adalah dibuat dalam bentuk positif, yang keempat adalah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Yang kelima adalah dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, ikut berkontribusi, jadi semua siswa ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi bisa kita revisi sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya 1. Mengajar, 2. Mendidik, 3. Menjawab pertanyaan, 4. Memberi nilai, 5. Mengatur kelas, 6. Menegakkan peraturan kelas atau sekolah.
7. Menjalankan keyakinan kelas. Dan terakhir, peduli terhadap semua murid. Nah, itu tugas-tugas guru yang harus kita laksanakan sebagai seorang yang menghamba pada murid. Selanjutnya, murid bertugas belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa. Itu adalah tugas-tugas murid. Sekarang guru tugasnya bukan 1. Menyakiti atau disakiti. Yang kedua, memaksa siswa untuk belajar. Yang ketiga, merapikan barang-barang murid. Itu bukan tugas guru. Dan terakhir, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis juga bukan tugas guru. Jadi, kita laksanakan apa yang menjadi tugas kita. Siap, ibu-ibu? Iya. Sepertinya pada oke, kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charles Bosen tahun 1996. Nah, jadi dari sini kita hanya mencari solusi, bukan mencari solusi. Kita hanya mengarahkan anak sendiri yang mencari solusi. Kita hanya memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan arahan agar anak menemukan apa yang menjadi kesalahan mereka dan bagaimana mereka mengatasi kesalahan dan memperbaiki di kemudian hari. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, mana yang akan Anda lakukan? Apakah Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau yang kedua, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Atau kita sebagai mengkritik dan mendiamkannya. Jika kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin akan membuat murid kita merasa menjadi gagal. Nah, ini segitiga restitusi sepertinya kurang jelas. Yang langkah-langkahnya adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan salah. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah 1. Untuk yang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang validasi tindakan salah adalah semua memiliki perilaku memiliki alasan. Yang menanyakan keyakinan adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu punya motivasi yang berasal dari dirinya sendiri sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Mudah-mudahan Positif adalah pendekatan dalam mendidik anak agar mampu mengontrol perilakunya. Oleh karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut dihukum. Ibu Dina adalah guru di sebuah SD. Ia sering melihat perilaku tidak tepat dari siswanya. Dalam mengatasi dan memperbaiki perilaku tidak tepat anak, Ibu Dina menggunakan pendekatan disiplin positif. Bagaimana Ibu Dina mengatasi perilaku tidak tepat anak dengan pendekatan disiplin positif?
hingga larut malam. Iya. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan disiplin positif berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dina. Menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi logis yang menekankan pada solusi. 1. Membangun hubungan positif dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa, baik secara verbal dan non-verbal. Ajak anak berbicara dengan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi anak. 2. Temukan penyebab sesungguhnya. Salah satunya dengan cara berdialog. Minta anak menjelaskan urutan kejadian. Di sini, guru dengan perlahan membantu Orfa untuk menemukan apa yang menyebabkan ia sering terlambat datang ke sekolah. Orfa menjawab, Saya sering terlambat bangun tidur. lanjutkan menggali informasi lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak agar menemukan penyebab sesungguhnya. Bila Orfa merasa nyaman berbicara dengan Ibu Dina, maka ia akan mengatakan masalah yang sesungguhnya. Bukan Bu, saya menonton TV hingga larut malam. Mintalah anak mengkonfirmasi kembali penyebabnya setelah guru dan anak menemukan penyebab sesungguhnya. Situasi Arman mungkin sedikit berbeda. Ketika ditanya peringatan si Arman Ibu guru takut kan? perlu meyakinkan Arman bahwa ia Apakah itu guru bebek? ini juga penting untuk membuat Arman merasa nyaman. Bila anak belum juga menjawab, maka guru perlu terus berusaha meyakinkan siswa bahwa ia berniat membantu dan membuat Arman nyaman. Jika Arman merasa nyaman dan percaya bahwa Ibu Dina akan membantunya, maka ia akan menyampaikan masalahnya atau curhat kepada Ibu Dina. Saya sering bermain game di HP dan saya sering tidak sadar kalau sudah larut malam Bu. 3. Minta pendapat. Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat siswa tentang dampak negatif dari perilaku tidak tepat mereka. 4. Memberi pengertian tentang dampak atau akibat. Anak-anak mungkin bingung dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, guru perlu memberikan pengertian dan contoh dari setiap dampak negatif dari perilaku tidak tepat anak. Dengan melakukan ini, anak akan memahami dampak dan kemudian sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang buruk bagi mereka. 5. Mempertegas pembelajaran. Bila anak sudah paham, maka guru dapat mempertegas pembelajaran dari masalah yang dihadapi anak. 6. Pilih solusi. Langkah selanjutnya, diskusikan pilihan solusi untuk mengatasi perilaku tidak tepatnya. Upayakan agar anak bisa menemukan solusi bagi masalahnya. Jika anak kesulitan, bisa dibantu dengan pertanyaan penuntut atau solusi dalam bentuk pertanyaan. Saya sebaiknya mengerjakan PR lebih dahulu setelah pulang sekolah dan sebelum bermain HP ya Bu. 7. Bangun kesepakatan. Sesudah solusi ditemukan, beri anak kesempatan untuk menerapkan kesepakatan yang dibangun. Mulai besok, Orfa akan tidur lebih cepat, pasang alarm jam dan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membangunkan Orfa kalau belum bangun. Untuk pelajaran yang tertinggal, Orfa akan bertanya ke ibu guru atau teman pada jam istirahat. 8. Tanya
motivasi untuk melaksanakan kesepakatan mereka. Beberapa catatan penting dalam penerapan konsekuensi logis ini antara lain, konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada membangun kesadaran kritis anak, solusi, dan pengalaman belajarnya. Tidak menunjukkan kekuasaan pada anak. Ini harus tampak pada bahasa yang digunakan maupun mimik atau gestur dari guru. Menggunakan kalimat yang positif. Selamat mencoba. Oke, wujudnya selamat mencoba. Mari kita sama-sama mencoba apa yang dipaparkan dari video ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada implementasi dan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 10 Palembang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan membuka wawasan kita semua bagaimana menjadi seorang guru yang hebat. Oke, Ibu-ibu, itulah akhir dari apa yang saya sosialisasikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan sekolah kita, menciptakan budaya positif. Nah, ini ada refleksi ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, ada 3 pertanyaan. Satu, perasaan saya setelah mengikuti disertasi atau perasaan ini, kemudian yang kedua dan ketiga, silakan Bapak Ibu isi di Padletnya masing-masing. Itu saja ya Ibu. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya menyita kegiatan Ibu hari ini dalam mengajar dan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya paparkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Safira. Saya akan memberitahukan pendapat pribadi saya mengenai kesepakatan yang ada di kelas. Menurut saya, dengan adanya kesepakatan di kelas, siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, dan siswa dapat mengetahui apa yang diinginkan dari mereka. Dan juga, siswa dapat meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan, dan bisa mematuhi aturan, dan menegakkan kedisiplinan. Dan juga bisa mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan dan acara yang ada di kelas. Sekian menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nabian. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kesepakatan yang ada di dalam kelas saya. Oke, dengan adanya kesepakatan kelas itu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa kita. Itu karena apa? Karena ketika siswa diberi kesempatan untuk ikut serta dalam menetapkan aturan kelas, mereka akan belajar untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku mereka itu sendiri. Ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan juga dapat mengurangi kecemasan kita dengan adanya aturan dan jelas yang dengan adanya aturan yang jelas dan mudah dipahami.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu yang pendapat yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.